taruh di meja ya, di meja masing-masing untuk ya kita agar lebih fokus untuk dalam memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Baik semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kembali ya di malam hari ini. Setelah kita makan malam, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dalam acara rundown berikutnya, yaitu seminar motivasi ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Happy Chandrayana MIKOM, yang nanti insya Allah akan kita ikuti 2 jam ke depan sampai jam 21.30. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil ilmu yang berkaitan dengan public speaking ya, yang dimana ini sangat berguna sekali untuk kita semuanya yang di dalam perusahaan. Kita sering menyampaikan informasi dan komunikasi antara bawahan dan atasan ataupun sesama rekan kerja. Baik, sebelumnya akan saya bacakan biografi beliau dari pendidikan dan ya, sepak terjang beliau di dunia public speaking. Nama beliau adalah Bapak Happy Chandrayana. Kemudian lahir di Tasikmalaya 14 April tahun 1981. Pendidikan sekolah dasar SDN Pamijahan, lulus tahun 94. Kemudian kelas menengah di MTSN Sukamanah, lulus tahun 97. Kemudian kelas menengah sekolah di Darussalam Gontor atau yang dikenal Pondok Gontor ya, tahun 98 dan lulus tahun 2001. Kemudian melanjutkan S1 di Universitas Darussalam Gontor, lulus tahun 2006, dan mengambil S2 bidang komunikasi di UI, Universitas Indonesia. Kemudian rekam jejak beliau di dunia pembicara, yang pertama sebagai trainer dan motivator nasional ya, beliau sudah lalang melintang di Indonesia terkait dengan motivasi public speaking. Kemudian TV voice over, nanti beliau akan menyampaikan apa itu TV voice over. Yang selanjutnya parenting speaker. Kemudian MC kenegaraan di Istana Negara Republik Indonesia. Kemudian Direktur Chandra Production Management dan Leader of Chandra Event Organizer. Dan sepertinya beliau punya channel YouTube juga ya Pak Chandra. Namanya Happy Chandra Official. Baik, itu sekilas biografi beliau, dan untuk selanjutnya marilah kita sama-sama mengikuti materi yang akan disampaikan oleh beliau selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Chandra, waktu dan tempat, monggo Pak. PT Musasi Autopat Indonesia berikan tepuk tangan Anda untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulin wa ba'd. Salam takzim dan hormat kami untuk senior-senior kami yang hadir di sini. Qadarullah, tepat pada malam hari ini, ketika seorang penyair pernah berkata, tajri riyah bimala tastahi sufur. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Berapa kali Pak Sugeng itu mengkomunikasikan acara ini dari beberapa bulan yang lalu, tapi tak pernah terwujud karena pandemi COVID-19. Tapi tepat malam hari ini, setelah pertemuan tadi
pagi sampai siang bersama protokol negara di Istana Negara Republik Indonesia bersama Wakil Presiden. Perjalanan dari Bogor sampai ke Ciater Subang luar biasa. Tapi melihat sorotan mata leader-leader yang hebat hari ini, saya yakin PT Musa Auto Park Indonesia akan terus berkibar untuk Nusantara bahkan dunia. Tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, waktu dan singkat, 2 jam my people. Biasanya kita kupas sebagai motivasi dan public speaking dalam segmen selama durasi 1 day dari pagi sampai sore. Hari ini kita kupas cukup sampai hanya 2 jam. Maka ada tulisan di sini, speak with power. Bicara dengan power itu akan menumbuhkan leader yang hebat, berkarakter dan naik kelas bicaranya. Ketika beberapa bulan yang lalu kita merapat bersama rekayasa engineering dan rekayasa industri, banyak para leader, para manajer direksi yang mereka butuh dan rindu banget dengan skill bicara. Karena apa? Hanya untuk sekedar bicara, semua pasti bisa. Tapi bagaimana seorang leader yang berkarakter, leader yang inspiring others, mempengaruhi orang, itulah bicara yang memberikan hasil kepada orang-orang sekitar. Maka hari ini tak selamanya kami yang bicara. Dalam segmen kelima, Mbak Vera di Istana Bogor akan melingkan ke satu alat ini. Suara Anda hari ini, kalau tepuk tangan yang tulus dan ikhlas. Kalau senyum tulus dan ikhlas. Kalau pun menangislah dengan tulus dan ikhlas. Karena suatu saat Allah akan menggerakkan nadi kita berdetak, tiba-tiba kalau kita ingat dengan buah hati kita yang ada di rumah. Karena apa? Ketika Anda berangkat di pagi hari dalam keadaan anak itu lagi terpejam, saat itu kita mengatakan kepada anak itu, nah ayah kerja dulu saya. Seakan-akan dia tidak menjawab sapaan kita hari itu. Dia terpejam matanya. Tapi sebenarnya nadinya dia mendengarkan setiap kata-kata indah dari sang ayah. Dia mengatakan dalam hatinya, ya, fi amanillah, doaku menyertaimu. Ketika Anda pulang dari tempat kerja, di saat anak pun lagi tertidur, Anda mengatakan kembali assalamualaikum dan ayah pulang. Saat itu Anda mengatakan, ya Allah, sebelum berangkat dia memejamkan mata, dan ketika sampai dari tempat kerja pun dia masih memejamkan mata. Tapi bapak-bapak yang hebat, nantinya pun dia berdetak. Dia pun pernah berbisik di bumi agar langit mendengar, ya Rabb, aku punya ayah yang hebat. Yasir umurahu ya Allah, umurkan urusan panjangkan umurnya dan dipermudah urusannya. Maka ahibbatifillah, kalimat public speaking bukan hanya untuk para leader ketika dia bicara depan anggotanya, tapi seorang ayah yang ketika dia bicara ada qaulan layyina, kata-kata yang lembut untuk sang buah hati. Ada qaulan karimah, kata-katanya mulia, wa qaulan tsaqilah, kata-katanya berbobot. Speak with power berarti gak selamanya Anda bicara. Nanti ada segmen Anda yang bicara maju ke depan sebelum kita makan kambing guling nanti. Itu makan kambing guling ya maksudnya. Kalau gitu Anda gak pulang dulu Pak, gitu ya. Oke. Pasti Anda berpikir gak mungkin, orang ini kan baru datang, belum juga berkenalan, gak mungkin unjuk kita tiba-tiba suruh maju ke depan dan bicara. Oh, gak mungkin aja Pak. Ada satu alat, dan ini alat ditakuti sama anak-anak Universitas Indonesia. Kenapa mereka takut banget dengan alat ini? Ini di Cikarang banyak banget Bapak. Tapi kenapa hari itu di UI kok banyak banget yang takut? 1.500 orang, para dosen semua merapat sejak Bodetabek di Jakarta Convention Center. Ketika saya bilang, my people, dalam hitungan 5 mundur, I choose one of you. Saya akan memilih satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Ketika saya angkat ini alat, sudah banyak yang menghadirkan cipta. Anda tahu kenapa menghadirkan cipta? Mereka langsung berdoa, ya Allah, jangan sampai gue yang maju ke depan, jangan sampai gue yang maju ke depan. Pasti Anda berpikir, gak mungkin. Gak mungkin, biasanya pembicara itu stay di satu titik. Oh, Anda akan moving mikrofonnya enak banget. Ini ada titik warna merah. People. Di Jakarta Convention Center 1.000 orang, mereka mengikuti titik warna merah ini kemana dia pergi. Padahal ketika titik warna merah ini mengarah fokus ke sebagian dari Anda, ketika di seragam Anda dan ada titik warna merah lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Senang kalau kayak gini saya. Di mana-mana loh Pak. Protokol itu Pak segagah-gagah polisi militer. Kalau sudah angkat ini pasti banyak yang menghadirkan cipta di situ. Oke, soal di sini mah keren-keren lah. Keren-keren bicaranya. Maka hari ini speak with power.
Public speaking anak combine dengan motivation, karena great motivation for great leaders. Maka di segmen yang satu ini, mohon izin kepada teman-teman semuanya, para leader terhormat, saya Al-Fakir Chandra merapat bersama satu detik ini. Ketika ada tulisan menarik di sini, are you ready? Maka karakter vokal pertama untuk para leader yang terhormat, jawabannya adalah dua kata, yes sir. Direkin 3 jam, judulnya cuma satu slide ini. Yes sir, yes sir, show your vokal. Kebanyakan orang mengatakan yes sir itu sesuai dengan moodnya. Kalau moodnya cakep, mengatakan yes sir-nya pasti muncul dua senjata dalam zona bicara untuk para leader. Anda bicara depan anggota, show your smiling. Dua senjata itu, apa itu? Smile face and smile voice. Anda bicara sambil tersenyum itu indah banget dilihatnya bapak-bapak. Ketika Anda mengatakan yes sir, berarti Anda menjawabnya harus dengan senyuman. Sebete-bete Anda hari ini, tunjukkan senyuman Anda. Karena PT Musashi merindukan senyuman para leaders malam hari ini. Are you ready? Yes sir! Subhanallah, vokal Anda sudah terset. Hampir 75%, kalau nggak 100% nggak cakep berarti ya. Are you ready? Yes sir! Hei bapak, Anda kalau bicara sambil tersenyum indah banget. Ketika seorang anak dia mengatakan, Pak Chandra, aku senang banget kalau ayahku sudah manggil dengan 3 kata. Nah, sini saya. Bahasa tubuh ayah itu bermain loh Pak. Hanya memanggil, tangannya dia mengatakan, nah, sini saya. Dia sambil tersenyum ngomongnya, nah, sini saya. Eye contact, kontak mata dengan buah hatinya. Nah, sini saya. Hatinya dia bicara, maka anak pun menerimanya dengan hati. Sekarang kalimatnya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini saya. Pasti orang-orang akan mikir, anaknya pasti beli yang pertama daripada yang kedua, karena gak ada senyuman sama sekali. Ketika are you ready, kalahkan audionya bapak-bapak. Are you ready? Yes! Kedua, setiap karakter leader itu unik dan tidak mungkin sama bapak-bapak. Kemanapun kami show dari Sabang sampai Merauke, di depan kami hari ini 100 orang ini bapak-bapak yang kami hormati, yang kami bangga, hampir 80% Anda beralih karakter bicara otak kanan yang lebih dominan daripada otak kiri. Allah itu, Tuhan menciptakan kita berpasang-pasangan. Ada yang otak kanannya kuat, ada yang otak kirinya kuat bapak. Orang yang otak kanannya kuat senang banget dengan dunia vehicle ini, era teknologi. Tapi orang yang di dunia otak kiri, dia nggak terlalu suka dengan zona ini. Dia lebih konseptor dan in office di dalam kantor. Tapi Anda yang di depan kami itu lebih kuat 90% otak kanan. Anda mengatakan, Pak Happy, janganlah kau sok tahu. Anda kan baru ketemu sekarang. Dari mana kau tahu karakter kami? Dari cara duduk dan sorotan mata. Yang lagi duduknya langsung bergeser. Gua jangan sampai salah duduk kali. Tuhan menciptakan kita berpasang-pasangan, bapak-bapakku yang terhormat, kakak-kakakku yang terhormat. Ana orang otak kanan azwaja, berpasang-pasangan bukan hanya putra dan putri, laki perempuan, tapi dengan pasangan kita yang beda karakternya. Ana orang otak kanan, istri Ana orang otak kiri. Pendiam dia Pak, jarang ngomong. Biar Ana aja ngomong, dia yang pendiam di rumah. Andai kan Ana orang otak kanan, istri Ana juga orang otak kanan. Ana motivator, istriku motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain. Tuhan maha adil, bapak otak kanan, istri Anda pendiam, jarang ngomong. Jarang yang satu frekuensi sama-sama. Azwaja. Ada juga istrinya orang otak kanan. Bapaknya pendiam, jarang dia bicara. Sukanya workshop. Bapak dia yang walk, istrinya yang shop. Pasti banyak yang mencatat. Boleh juga nih buat status DPK malam ini. Jadi unik Bapak, unik betul Pak. Saya melihat setiap segmen acara karakternya beragam, unik gak mungkin sama.
Maka gara-gara satu slide ini, bisakah selama berada di PT Musasi Anda bertajam pada bidangnya masing-masing? Hai para leader yang terhormat, bertajam pada leader itu. Itu bukan pilihan Anda, bukan pilihan perusahaan, tapi pilihan Tuhan. Waqad ikhtarallahu lak. Allah yang memilih Anda untuk menjadi seorang leader. Pegang amanah itu baik-baik. Anda diberi amanah PT Musasi, Anda belajar banyak menyelami karakter. Sama dalam PT Musasi ini sebelum 1 jam menuju ke aula ini. Karena apa? Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Kalau Anda melihat satu gambar ini, silet ini lahu mazaya wa nuksan. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Kecil tapi dia tajam Bapak. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa Bapak pernah melihat? Di Cikarang orang-orang menebang pohon, gue tanya orang itu, apa yang gue lakukan? Aku ini lebih menebang pohon dengan silet. Gak selesai urusan. Itu silet. Kapak juga sama. Kapak ini besar. Anda baru bisa melihat gambarnya aja. Ya, kapak ini besar, punya kelebihan. 1 kali hempasan, pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Dia gak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Saya belum pernah mendengar ada santri di pesantren melanggar dan dibotak pakai kapak. Punya kelebihan, punya kekurangan. Anda seorang leader pun sama, punya mazaya, punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau Anda mengatakan, Pak Epi, maaf ya punten ya Pak Epi, kayaknya bukan materi saya Pak Epi. Allahu Akbar Pak, kalau public speaking saya suruh ngomong di depan tuh, aduh Pak saya lebih baik gak usah maju ke depan Pak. Karena kalau saya, oke Pak saya leader Pak Chandra, tapi kalau saya maju ke depan kadang-kadang terjadi gempa 8,9 sekali. Saya gak mau bicara, tatapannya itu benar-benar kayak monster yang akan menerkam orang itu. Ya, leader yang hebat lah, leader yang pastinya bicaranya berpengaruh. Kita mainkan. Maka gara-gara satu slide ini berkumpullah para leader tahun 2018 di Jakarta Convention Center. Hari itu apa yang mereka lakukan? 2 jam mereka mencari karakternya masing-masing. Pak Happy, kami datang dari Padang Pak Kumpu Pak Chandra. Kami ingin tahu Pak Chandra kami itu leadernya di posisi mana? Kami otak kanan atau otak kiri atau lebih kanan atau lebih kiri? Datang dari kampus Sumatera Utara, dia mengatakan, Pak Chandra, aku ini dari Medan. Setiap kau bicara, pasti kau berbicara tentang kota. Aku sengaja datang ke Jakarta. Aku lagi mencari kira-kira otakku di mana selama ini. Aku bilang kau yang punya otak ngapain aja dana. Ngapain harus seperti itu bapak-bapak leader yang terhormat? Mereka mencari karakternya selama 2 jam. Bukan smart public speaking, bukan motivation. Mereka mengangkat kedua tangan mencari posisi karakternya. Saya orang fokus atau tidak? Seorang disiplin atau tidak? Cukup Anda membayar di situ, harus ikutan mereka, harus berbayar berapa? 750.000 per 15 menit. Antri Bapak per batch per kelompok. Anda nggak perlu datang ke situ, cukup Anda di sini. Bismillah, kita mulai Bapak-bapak yang terhormat. Caranya bagaimana? Nanti Bapak akan memberikan signal di hitungan 5 mundur, berarti Anda angkat kedua tangannya. Cukup kami merasakan feel-nya di sini. Oke, kita mulai. Ya, angkat kedua tangan hari ini adalah leader Musasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. 4, 3, 2, standby, mulai. Masya Allah, luar biasa. 200 tangan di sini. Siapa yang Bapak? Yang angkat kedua tangan hari ini setengah-setengah, berarti semangatnya setengah-setengah. Yang angkat kedua tangan hari ini yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kanan di atas, kanan di bawah. Yang angkat tangannya diimbang-imbangin, ngeliatin tangan gitu dari tadi ya. Nah, itu dipertanyakan juga Bapak ya. Bismillah, kita mulai. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Buka, tutup, buka, subhanallah, tutup, buka, tutup, 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 buka, tutup, buka, buka. Senang saya. Ada yang bilang, kalau Bapak lihat ya, kalimat thayyibah keluar semua di sini ya. Buka, tutup, buka, tutup, tutup, Musasi, tutup, 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 buka, tutup. Selamat siang.
Alan Barbar dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Leader yang tepuk tangannya di bawah. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali bapak-bapak. Jangan sampai gagal. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Selamat pagi, selamat siang. Bapak kalau lihat dari depan, Pak Ali dan fokus banget sampai berdoa besar-besaran. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Pasti ada lagi menunggu malamnya dari dia. Sampai fokus sampai belakang Bapak. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat malam. Ih, Anda fokus banget, luar biasa. Tepuk tangan kepada semuanya hari ini, Bos. Amazing, I like it. Terima kasih Pak Moderator, Pak MC sudah mempersilakan Pak Wahyu, Ana, Happy Chandra, Asita Tasikmalaya. Saya tinggal di Istana Bogor dari tahun 2008 sejak zaman pemerintahan SBY sampai hari ini. Apa tugas kami di istana? Kami harus mempertanggungjawabkan tulisan yang dibacakan oleh Pak Wahyu tadi. Kami berkiprah di sini saat acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik bersama Tantowi Yahya Public Speaking School. Dan Anda setiap tanggal 17 Agustus pasti pernah mendengar ada suara seperti ini di-announce dari seluruh TV nasional, dan itu sentralnya dari Golden Room Istana Bogor. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah bersada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Bapak pernah dengar suara itu? Itu namanya apa Pak? Voice over, yes, itu namanya adalah voice over. Ini sebenarnya saya lagi latihan Pak, geladi di depan Anda. Soalnya 17 Agustus bentar lagi Pak. Iya, lagi latihan. Bapak gak nyadar aja lah latihan depan Anda hari ini ya, biar Bapak yang menjuliin. Kemudian kita berkiprah sebagai TV voice over. TV voice over pengisi suara, belajar banyak tentang dunia vokal, dunia public speaking. Selain di istana adalah bersama para talent. Voice over karena public speaking identik dengan vokal. Salah satunya kita mengisi suara di channel yang satu ini. Anda pasti pernah mendengar kita nostalgia dengan TV rumah yang ada di rumah sebutkan Bapak. Tapi setelah itu Anda fokus kembali ke acara Musasi malam hari ini. Anda pasti pernah mendengar acara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar besar di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Malah ada suara saya. Pak, gara-gara hari itu kami bergabung lagi bersama Trans TV. Kita belajar banyak tentang dunia deep voice. Ada suara deep voice. Orang-orang mengatakan Pak Chandra, suaramu itu deep voice, suara dari dalam, like this. Akhirnya saya menggunakan voice saya itu di acara Trans TV, termasuk di acara seminar seperti ini. Di acara apa? Kami mengisi acara di acara yang satu ini Bapak Ibu. Disulah karena di situ Anda pasti pernah mendengar ada acara dan bumper like this. Bioskop Trans TV. Instead, Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti PT Musasi kalau bikin profil monggo bisa. PT Musasi Autopark Indonesia untuk Nusantara bahkan dunia. Hitungannya per detik juga boleh. Gak hitungan dari Bapak Chandra. Kalau dekat TV belajar banyak tentang dunia narasi, baca skrip dalam dunia public speaking itu salah satunya adalah bersama teman-teman di Trans 7 dan kita bersinergi bersama kawan-kawan di acara Hazanah ini.
Setiap pagi Anda pasti kurang melihat satu tayangan ini Bible. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari hasil dan kalian setuju, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Gitu Pak. Itu namanya deep voice. Gara-gara deep voice ini ternyata ada salah satu part dalam zona bicara public speaking. Salah satunya adalah dunia pitch bender vokal. Karena public speaking identik dengan vokal. Ada high voice itu biasanya orang ibu-ibu. Ibu-ibu gak berani bicara karena dia merasa dirinya cempreng. Pak Happy, saya mah gak berani maju ke depan, saya mah suaranya cempreng. Apa Bu? Di Sentul hari Rabu pagi ada merapat bersama orang-orang dan di situ cempreng semuanya 250 orang. Nama grup WhatsApp-nya Public Speaking for Cempreng Community. Itu ramai banget Bapak kalau udah masuk kelas itu namanya high voice. Tapi dunia dubber adalah menggunakan pitch bender, deep voice. Hanya kami diberi amanah sama TV untuk mengisi suara di film. Film apa Bapak? Saya ngisi suara di filmnya Mahabharata. Pak, Anda aja gak suka film-film ini. Anda gak suka dan gak pernah nonton. Kalau Anda tanya Pak Happy, kalau gak suka dan gak pernah nonton, ngapain Anda terima? Lumayan durasinya panjang lah. Saya terima. Anda pasti pernah melihat, paling tidak mendengar ada vokal di film ini, salah satu part dalam zona bicara public speaking, dan you pasti pernah mendengar ada suara like this. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pak, yang paling mahal kira-kira apanya? Pak, saya pernah rekaman dari pagi sampai sore di antena, ada tertawanya aja Pak. Saya takut banget dengan sampai gua keluar dari antena masih tertawa di situ saya kan. Allahu Akbar. Ada orang Mataram dari kampus Mataram bertanya, Pak Chandra, itu suara kayak gitu apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Saya istighfar di situ, tidak mungkin aku masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kawan. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut atau nanti kasir. Yes, Pak Sugeng dan kawan-kawan, alhamdulillah saya senang banget melihat Anda berekspresi di 20 menit pertama dan public speaking. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalau ketika Pak Wahyu mengatakan Pak Happy, monggo silakan Pak bicara. Terus saya ngomong di sini Bapak. And then I sit here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita belajar public speaking ya. Jadi public speaking itu ngomong. Di Google juga banyak Pak. Nanti cari aja di Google. Kalau saya ngomong kayak gitu, Pak Sugeng dan panitia pasti akan teriak. Ini Happy Chandra ini niat apa enggak bicara di sini? Kenapa saya jarang duduk? Karena ketika seorang leader dia bicara di depan para anggotanya dan turun langsung menuju ke anggotanya, itu mentransferkan energi, the power of body language, kekuatan bahasa tubuh dari seorang leader ketika dia bicara. Leader yang hebat bukan hanya mengandalkan lisannya ketika dia bicara, tapi the power of body language dan inner power, roh seorang leader. Ketika Anda lagi bete, jangan sekali-kali Anda bicara di depan orang-orang sekitar kita, karena orang-orang akan merasakan kebetean kita. Karena apa? Ketika kita bicara dan orang, ini masih lagi bete orang ini. Anda tanya, Pak Happy, apa enggak? Pak Happy, emang sekarang Pak Happy lagi nggak ada masalah? Saya punya masalah Bapak, tapi saya simpan dulu di garasi sana biar orang nggak merasakan saya ada masalah hari ini. Karena speak with power identik dengan inner. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Keren loh kalau dibahas. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Wahai para leader yang terhormat, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Jadi leader itu penting, jangan yang penting jadi leader. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Sujud itu penting, jangan yang penting sujud. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Kalau kita mengatakan yang penting gue jadi leader, question mark, dipertanyakannya. Tapi leader itu penting. Jadi ayah itu penting, jangan yang penting jadi ayah.
Pasti banyak yang mencatat lagi. Boleh. Buat status sampai subuh nanti. Di mana-mana Pak, udah segmen ini. Boleh juga nih. Bicara itu penting. Jangan dapat bicara. Kalau udah masuk ke sini, udah kena semuanya kan. Oh iya, benar juga ya. Anda mau tampil bicara depan siapapun, Anda bicara mau tampil di depan customer atau bicara? Ingat Pak, hypno customer salah satunya adalah bicara dari hati. Seorang marketing, maaf ya saya sebutkan ya, seorang marketing di Sunter di Toyota, kita briefing selama 2 jam. Bagaimana dia menggolkan sebuah produk dalam waktu 5 menit, customernya bilang, ayo beli produk, saya suka produknya, saya beli. Kenapa sudah seperti itu? Bukan karena kontennya, udah biasa itu materinya, tapi how to, cara dia bicara, itu yang membuat customer yang mengatakan, saya jatuh cinta dengan produk Anda. Karena apa? 5 menit sebelum dia bicara dengan customer, dia ingat, oh ya kata Pak Chandra, bicara itu penting, jangan dia penting bicara. Jadi marketing itu penting, jangan yang penting jadi marketing. Anda tulis deh di masa saya di kantor, kerja itu penting, jangan dapat itu curang. Itu rawahu Happy Chandra. Pak, gara-gara ini Keomas, Bapak, Masya Allah, direktur Keomas, Mas, boleh nggak saya pakai ini di Keomas? Silakan Pak, di ruang pinjam print. Jadi orang pinjam print, boleh, kerja itu penting, jangan kerja. Ini gara-gara itu, sebenarnya bicara tulisannya di mana-mana. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara, kerja itu penting, jangan yang penting kerja. Maka 2 jam bersama PT Nusansia Automat Indonesia memberikan ruang bagi kita bahwa skill bicara yang powerful itu sangat dirindukan oleh lawan bicara Anda. Ketika Anda presentasi, ketika Anda berhadapan dengan orang, dan itu sangat mereka rindukan gaya karakter leader yang bicaranya itu berpengaruh dan menginspirasi orang-orang sekitar. Maka saatnya kita naik kelas teman-teman, yuk berpengaruhlah saat kita bicara, karena bicara yang hebat dibutuhkan sekali untuk semua profesi. Karena kiprah sang leader yang dirindukan dimanapun, bukan hanya di musasi, adalah pembicara yang bisa menggerakkan, naik kelas dan bisa hipno lewat bicaranya. Maka hari ini people, saya butuh public speaking Anda. Bagaimana caranya? Seperti yang saya katakan tadi. Siap ya? 5, 4, 3. Kalau udah kayak gini nggak mungkin ngantuk loh Pak. Tadi ada sih udah antara badan hayal gitu ya. Sekarang udah mulai, lesson udah mulai ini Pak ya. Bismillah, kita mulai Bapak ya. I just need your vocal. 3, 2, 1. Saya temukan Bapak ini. Silakan Bapak. Yang belakang ini luar biasa, Bapak ini fokus Pak. Semua melihat ke belakang pada lampunya belum nyala. Bapak punten, Bapak. Kalau nggak kayak gitu kita nggak asik. Ya Allah Pak, itu kuda semua tengok ke belakang. Kayaknya senang banget ada melihat yang di belakang. Yang di belakang rasa seperti bukan gua belum. Bapak, saya nggak sopan kalau nyuruh Anda untuk pakai laser. So Bapak, 1 orang maju ke depan, pegang ini mikrofon, dapatkan sertifikat dari Chandra Public Speaking Production dan dari Istana Bogor. Saya hitung sampai 5 sebelum suku di Darut Tauhid Kiai Haji Abdullah Gimnastia. 5. Apa? Yakin nih Pak? Hei, untuk mendapatkan sertifikat ini orang berbondong-bondong 6 bulan harus ikut kursus Bapak. Sekarang Anda nggak perlu kursus, cukup Anda maju ke depan dan pegang mikrofon. 3. Luar biasa Bapak, maju ke depan, tepuk tangan dulu Bapak kita. Luar biasa, yes. Senang banget ya dari maju ke depan. Bapak diambil mikrofonnya punten. Saya lanjut Bapak, mikrofon posisi. Bapak bukan mikrofon seperti ini. Terima kasih Bapak. Dan Anda katakan bicara itu efektif, efisien. La tabdil kalam, kata-katanya nggak mubadir. Assalamualaikum, saya bicara dari Tasikmalaya. Silakan Bapak, saya ulangi ya Pak ya. Assalamualaikum, saya bicara dari Tasikmalaya. Saya ulangi Bapak, smile face, smile voice. Bapak jangan lupa, karena anggota Anda sangat rindu banget Anda bicara dengan manis ya. Assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. Kenapa saya ulang-ulang? Anak UI jurusan komunikasi yang bentar lagi mau wisuda, dia maju ke depan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan.
udah kencang salah pula. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah bisa Bapak? Oke, bismillah. Silakan Bapak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama saya Bapak. Bapak pakai nama Bapak. Itu mah contoh Bapak. Iya. Bapak tahu itu adalah Bapak orang ke-215 setelah Makassar. Kalau Anda mengatakan, kok bisa gitu Pak Bian? Itu namanya hipno. Hipno itu mempengaruhi enzim. Jadi eye contact seperti ini. Sampai kapan beberapa ini ditanya, siapa namanya? Saya Happy Chandra gitu ya. Bapak pakai nama Anda, pakai nama Bapak. Oke, silakan maju ke depan. 3, 2, silakan. Assalamualaikum, saya Setiawan dari Cikarang. Subhanallah. Tepuk tangan buat Pak Setiawan. Pak, selanjutnya apa yang Bapak lihat dari PT Musashi Automat Indonesia? Saatnya Bapak presentasi. Mohon izin kami nanti evaluasi setelah itu Pak Setiawan. Dalam hitungan 3 mundur, 3, 2, silakan Bapak. PT Musashi perusahaan yang unik sekali, banyak orang-orang pintar di dalamnya, sehingga bisa lagi berkontribusi untuk membuat sesuatu yang memajukan perusahaan dan memberi manfaat kepada masyarakat dan negara Indonesia. Terima kasih. Bapak lihat ke kamera. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Ingat Pak, itu nama saya. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Setiawan, sampai jumpa. Bapak kayak announcer TV kan lama-lama di sini. Pak, biasanya leader orang yang pertama maju ke depan banyak virus ketika dia bicara. Alhamdulillah Musashi, saya agak deg-degan Pak Sugeng tadi, khawatirnya banyak virus-virus saat bicara. Apa virus itu Pak Setiawan? Virus saat bicara ketika leader maju ke depan, presentasikah dia? Atau ketika dia bicara di depan siapapun? Banyak grafik saat bicara. Apa itu grafik? Grafik itu kayak gini Bapak. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya jangan sampai audiensnya menghitung itu dapat berapa? Ada 17 nih. Saya mau 5 aja cukup. Pernah nggak Bapak? Waktu SD dulu ada orang ketika maju ke depan ada guru dan banyak grafiknya dan kita lomba-lomba sama kawan-kawan berapa banyak dia grafiknya. Maka Bapak, ilmu pertama dalam surah bicara, Fadlul Kalam berbicara, no grafik, tidak ada grafik saat bicara. Nanti ada segmennya. Bapak, saya senang banget Pak Setiawan tampil di depan hari ini. Ini kertas sederhana Bapak, tapi semoga berkenan untuk Bapak, mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwa kita pernah belajar tentang firman Allah dalam Al-Quran bahwa Allamahul Bayan. Allah itu mengajarnya kita harus pandai berbicara. Al-Bayan artinya adalah Maharofil Kalam. Tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan yang bergambar. Oke, terima kasih. Saya Taufik. Silakan Pak Setiawan kembali ke tempat. Kita mencari Pak Setiawan yang lain nanti ya. Oke, kita mulai Bapak. Mikrofonnya sudah ready. Saya tak coba turun ke sudah Bapak. Kambing gulingnya belum masak kan Pak? Apa udah? Udah Pak? Belum. Sokat itu masyarakat lagi. Jangan sampai Anda melihat di sini tapi pikirannya ke kambing guling Pak ya. Oke. Kita mulai. Pegang mikrofonnya Pak. Bapak pasti akan mengira kalau Bapak akan bicara hari ini. Maksud saya akan sikat ke belakang Pak. Anda tahu Bapak kita yang cuma mengatakan apa? Ini cocok dengan meja bundar kayak gitu ya. Bapak, yang akan deg-degan adalah orang yang di samping Bapak hari ini. Pak, kasihkan ke samping. Assalamualaikum Bapak. Biarkan mikrofonnya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Bapak siapa? Sartan Dari mana Pak? Cikarang. Dari Cikarang. Bapak di posisi Musashi sebagai apa? Leader. Leader. Ya. Leader yang hebat itu pasti membaca skrip itu keren banget pasti ya. Tenang Bapak, tenang. Bapak mohon izin coba punten ada skrip di layar, silakan dibaca. Persona Spirit PT Musashi Autopat Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kenapa Bapak?
Bisa diulangi Bapak, nggak apa-apa. Pesona Spirit PT Musasi Autopart Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Boleh tepuk tangan dulu Bapak kita. Terima kasih Bapak. Musasi ini tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Walaupun acara kita baru terwujud hari ini ya Pak Sugeng ya. Karena apa? Semua harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Siapa para leader yang tahu ini bendera mana? Ada yang tahu Pak? Jangan sampai kita mengatakan itu bendera Cibarusah. Siapa Bapak bendera mana? Direkin di Kalimantan mengatakan Pak Hemi itu bendera Brazil. Sejak kapan Brazil pindah bendera Bapak? Itu bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Di awal pandemi COVID-19 kami merapat bersama protokol ke Kepulauan Solomon. Mereka ingin banget belajar bicara. Para leader di sana berkumpul, di sana merapat para insan-insan hebat. Tapi sayangnya, ada tahu Kepulauan Solomon itu adalah kepulauan yang termasuk negara termiskin se-Asia Pasifik. Kami hadir ke situ, leadernya berkumpul dengan kostum yang sedemikian rupa. Kami hadir di sana dengan customer yang sedemikian rupa, murid-muridnya sedemikian rupa. Mereka merapat di satu aula yang mereka katakan aula kebanggaan mereka, dan itu tempatnya mereka bikin proyek dan sebagainya. Itu dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Saat acara sudah mulai, kami diberikan amanah untuk berikan motivasi ke mereka. Kami katakan apa yang membuat orang Solomon dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Orang-orang sana mengatakan, Pak Chandra, kami terpuruk bukan karena COVID-19. COVID-19 dan easy for us itu mudah bagi kami Pak Hemi. Kami diserang wabah bertahun-tahun, sanawat bertahun-tahun lamanya. Mereka diserang wabah bukan karena COVID. Kami tanya dari mana wabah itu datang. Ketika tim media kami membawa mereka ke satu titik, mereka mengatakan, Pak Chandra, kami diserang wabah bertahun-tahun gara-gara pohon yang tebal ini. Pohon ini sangat tebal Bapak yang terhormat, para leader yang kami bangga. Ini sumber penyakit dan sumber wabah. Seluruh warga Solomon mereka jaga jarak dengan pohon ini. Mereka tidak mau dekat-dekat dengan pohon ini. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin meluluh-lantakkan ini pohon, tapi mereka tak punya gergaji, tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang dilakukan warga Solomon, white people? Para leadernya mereka merapat di barisan paling depan. Anggota-anggotanya merapat di zona belakangnya, dan semua keluarga-keluarganya. Apa yang mereka lakukan? Tanpa alat, white people. Tanpa gergaji, tanpa alat digital cutting, mereka berteriak di depan pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu Tuhan. Yang Muslim yang hanya 3% mereka mengatakan, bi'idnika ya Rabbana Azza wa Jalla. Kami ini berteriak, kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari, 40 malam selama kami ada di sana. Dengan izin Allah, hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur tanpa dengan alat. Apa hubungannya dengan kita? Leader yang hebat, leader yang berkarakter bukan berarti setelah ini kita harus berteriak-teriak di depan musasi. Tapi yang pasti di sini adalah setiap kata-kata Anda itu adalah doa yang terbaik untuk musasi. Ketika Anda Pak Happy, saya kadang ada masalah susah, saya bekerja dengan kafar. Kemana kita harus lari? Teriakannya kepada sang penggenggamnya, my people. Karena bicara public speaking, semangat kerja menuju era teknologi elektrik vehicle itu salah satunya adalah kemana kita larinya. Fafirru ilallah. Orang Solomon aja teriakannya kepada Tuhannya, bukan kepada siapa-siapa. Maka saya selalu mengatakan, sering-seringlah para leader itu berbisik di bumi agar langit mendengar. Karena ketika kita berdoa dan kuat dengan doanya, energi doa kita akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Tuhan akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ini apa-apa lagi berdoa, angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Karena kita yakin dengan doa para leader yang hebat ini. Karena public speaking intik dengan kalam, dengan doa. Maka my people, apa hubungan dengan kita lagi? Kita ayah-ayah yang hebat. Saya baru tahu kalau hari ini semua adalah bapak-bapak. Saya kira ada ibu-ibunya Bapak.
Ini bapak-bapak semua cocok, kita sama-sama jagoan kita di sini kan? Maksudnya apa Pak Happy? Allah Akbar. Usiku Pak ya. Ini nasihat bagi saya pribadi Bapak. Anda leader di Musasi, bagaimanapun adalah leader yang hebat untuk keluarga. Ketika berteriak seorang ayah kepada anaknya dan teriakan itu negatif, atau ibu berteriak terhadap sang anak dan teriakan itu negatif, leader berteriak terhadap anggota dan teriakan itu negatif, identik dengan kalam speech, public speaking. Bukan hanya ceramah, tapi kita bicara depan anak butuh bicara kaulan layinan, kata-kata yang ngomong. Kenapa? Satu teriakan, satu kata saja Bapak punten. Ini nasihat bagi saya pribadi. Satu kata teriakan bisa membunuh jutaan korban anak itu. Ibu berteriak, "Nak, aku benci sama kau ini, lebih baik kau pulang, kau keluar dari rumahku." Aku yakin itu ibu kalau teriak kayak gitu, ibu itu suka nonton film azab Indonesia. Teriak-teriak tak elok didengar. Satu kata saja bisa membunuh jutaan korban, apalagi berkata-kata. Pohon aja bisa tumbang, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah. Public speaking identik dengan fadul kalam, seni bicara. Maka my people, mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Bisa kita belajarkah dari orang Solomon, wahai para leader? Mereka dengan keterbatasan, mereka dengan ruang kerja yang terbatas, pakaian yang terbatas, gak seindah dengan Musasi Anda hari ini. Subhanallah, mereka tetap percaya diri. Mereka punya prinsip, mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Mereka mengatakan, Pak Henry, perusahaan kami memang kecil Pak Chandra. Kami ini tinggal di Solomon, semua perusahaan kami ini kecil, tapi kami belajar dari bidak catur. Orang Solomon belajar dari bidak catur ini. Dia merasa dirinya kecil, sama kayak bidak catur ini. Anda kalau main catur ini pion, dalam mainannya dia nggak pernah mundur. Dia kecil, dia nggak pernah mundur. Apakah pernah ini mundur Pak? Nggak pernah. Kalau Anda mengatakan, Pak Henry, saya berkeluarga kecil, ya saya kayak gini aja Pak, saya sawah saya kecil, gaji saya kecil, semua mengatakan ya saya malah kecil. Nah, kalau Anda ingat itu, ingat gambar ini, aku harus seperti pion. Leader ini adalah pion-pion kecil. Ketika ada orang salah di depan, jangan kita diamkan. Ini pion terus maju ke depan. Menteri salah depan dia, dimakan sama dia. Lama-lama dia berdiri sebagai raja, leader yang hebat. Karena apa? Karena dia tugasnya adalah membahasnya orang-orang yang salah di depannya. Biar kecil ini harus maju ke depan. Dari sini saja Anda gak sadar, oh iya, Anda sudah masuk ke Samudra Public Speaking Part 1. 20 menit lebih saya bicara, tanpa kita sadari kita sudah masuk ke folder yang pertama, Samudra Public Speaking Part 1. Kalau bicara itu harus efektif seperti Pak Setiawan maju ke depan. Tidak takdir kata-katanya, gak ada grafik bicaranya, stressingnya dapat, iramanya dapat, enzimnya dia mainkan, lawan bicara pun merasakan irama kita bicara. That good leader, bicaranya efektif. Apa 3 kunci ini? Ada 3 Bapak. Yang pertama, para leader yang hebat, para leader yang berkarakter, kalau bicara menggunakan educate. Yang pertama adalah educate, berikan sesuatu yang baru. Apa yang kami berikan sesuatu yang baru bagi Anda? Solomon. Kami mempresentasikan tentang Solomon dan itu sesuatu yang baru bagi Anda. Grafik itu sesuatu yang baru bagi para leader yang terhormat. Jadi ketika bicara, berikan sesuatu yang baru. Educate. Yang kedua, kan para leader di sini jago-jago bahasa Inggris, ya. Yang kedua, entertain. Kalau kita bicara, Anda mempresentasikan sebuah proyek. Kalau Anda presentasi, maka salah satu presentasi leader di depan semua orang di depannya. Please bapak-bapak, apalagi generasi-generasi customer hari ini, mereka rindu banget storytelling Anda, games Anda, dan fun. Jadi jangan terlalu stuck. Dan maksudnya jangan terlalu iramanya flat gitu dia bicaranya. Ada irama, how to entertain, menghibur. Seperti saya membuat Anda kadang-kadang tertawa, dalam sekejap Anda menangis, berlinang air mata mengingatkan buah hati Anda. Dalam sekejap Anda pun deg-degan gara-gara laser warna merah. Saya memainkan emosi Anda dalam 20 menit pertama. Entertain, hibur audiens Anda. Berikutnya adalah explain. Ketika kita menyampaikan materi public speaking kan itu tentang profil PT Musasi, mainkan teknik deduktif ini.
Bapak bicaranya dari umum dulu baru ke khusus, jangan sebaliknya. Anda mau men-sharekan proyek tentang PT Musasi, jangan langsung ke PT Musasi. Sebarkan dulu materi tentang yang nanti mengerucut ke profil perusahaan Anda. Itu akan lebih elegan dibandingkan langsung ke poinnya. Oke, ini tidak mungkin langsung saya sampaikan satu persatu pada waktunya. Tidak akan cukup Bapak 1 jam lagi ini, sebentar lagi kita sambil menunggu sampai dulu ya. Oke, next. Bapak yang pegang mikrofon, kasihkan mikrofonnya ke meja belakang punten Bapak mengisi. Yang penting semuanya harus pegang mikrofon hari ini Pak ya. Oke, baik. Tak ada yang berani memegang mikrofon. Ini mikrofonnya mikrofon Ciater, Bapak bukan mikrofon yang Anda bawa dari Istana Bogor, tapi Anda punya mikrofon ini horor banget bagi Anda ya. Saya minta Bapak yang ada yang kostumnya berbeda sendiri Bapak. Silakan Bapak. Yang lain pakai kaosnya seragam gitu ya, Bapak beda sendiri. Bismillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nur Asrobi Dari mana Bapak? dari Cikarang, Dan Anda di Musasi sebagai apa? leader Leader. Dan berapa tahun Anda berada di Musasi Bapak? 18 tahun. Luar biasa, Pak juga Bapak ini. Ada yang lebih lama dari 15 tahun, 18 tahun? Banyak Pak. Banyak. Nanti Bapak tunjuk ya. Katanya ada 25 tahun, luar biasa. Bapak, mohon maaf, punten bisa dibaca. Potret generasi pembicara di era metaverse. Oke, terima kasih. Bapak bilang, terima kasih, saya bicara, sampai jumpa. Terima kasih, saya Nur Asrobi, sampai jumpa. Bapak sebagai Anda angkat suara sebagai percaya diri. Bapak udah bicara smile face Anda dapat. Sekarang Bapak silakan berdiri. Urusan kita belum selesai. Pak, apa yang Bapak dapat selama hampir 1 jam saya bicara? Mungkin dari pembukaan Bapak yang Bapak sampaikan, banyak yang saya dapat, terutama dari poin apa yang harus kita lakukan sebagai leader untuk berbicara. Apa itu Pak? Kita harus bicara dengan smart dan smile. Subhanallah, smile face and smile voice maksud apa ya? Tepuk tangan untuk Bapak kita. Bapak, silakan disimpan di tengah lagi mikrofon ya Pak. Biar dipelototin lagi sama yang lain. Pak, kalau kita zoom potret para pembicara, mau leader, mau dai, siapapun itu di era metaverse. Era metaverse adalah dunia maya dan dunia nyata. Ada yang berbicara di Musasi ini atau dunia kerja leader. Anda zoom deh para leader di situ. Ada yang selama ada di Musasi bertahun-tahun Anda happy banget di situ, bahagia banget. Orang yang bahagia pasti bicaranya bahagia banget. Orang yang bahagia selama berada di zona Musasi pasti happy saat ada bicara. Saya pernah kerja di suatu perusahaan dan saya bahagia di situ. Maka ketika saya tampil pun atmosfer perusahaan itu buat saya bahagia ketika saya bicara. Happy banget. Yang paling bahaya bukan di sini Pak. Ini yang paling bahaya. Bukan bahagia dia, tapi apa? Biasa aja. Jangan sampai kita menjadi leader yang biasa-biasa aja. Bicaranya pasti biasa-biasa aja. Nanti audiensnya menerimanya biasa-biasa aja. Maka maaf ya Pak ya. Ketika guru dia bilang, Pak Epi, saya mau kalau ngajar teh gak pernah dengerin anak-anaknya, jangan salahkan anak-anak dulu. Bisa jadi gaya belajar kita biasa-biasa saja. Yang paling bahaya lagi dari profil leader di Indonesia atau di mancanegara, ketika kami rusuk ke beberapa titik di luar negeri, ada leader yang cemas banget selama jadi leadernya, cemas banget. Orang cemas jangan kasih dia bicara. Yang Muslim pasti pernah mendengar kalimat nafsul mutmainnah. Yang disapa sama Tuhan adalah jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang cemas. Leader yang hebat, leader yang nafsul mutmainnah, tenang dia jiwanya. Yang paling bahaya lagi adalah ini. Pak Epi, ya Allah Pak, saya itu udah 20 tahun Pak kerja di Musasi. Capeknya Pak, lelah Pak, tugasnya banyak banget Pak, kerjanya Pak gak beres-beres Pak. Dari dulu saya kerja Pak. Semakin kita berteriak lelah, maka lama-lama lilahnya akan hilang. Keren lagi, pasti banyak yang mencatat.
Hilangkan the power of lelah, lama-lama the power of lelahnya yang akan hilang. Seperti saya katakan tadi, Bapak yang terhormat, Anda hadir di Musasi bukan pilihan Musasi, bukan pilihan Anda, bukan pilihan pasangan Anda. Wa qad ikhtarallahu lak. Allah yang memilih Anda buat ada di posisi leader. Berarti semakin lelah wajar Bapak, saya juga kadang-kadang lelah, tapi lama-lama larut dalam kelelahan itu yang bahaya. Karena apa? Belajar yang membuat lelah. Jadi leader teh lelah Bapak, tapi kalau nggak pernah jadi leader, suatu hari kan hidup itu akan jauh lebih melelahkan. Kalau hanya sekedar jadi leader, hidup itu akan jauh lebih melelahkan. Khawatirnya apa? Stres dia. Orang stres kayak gimana Bapak? Dia nggak tahu job desk-nya apa. Dia posisi sebagai leader, tapi nggak tahu job desk-nya jadi apa. Ini tayangannya. Salah satunya adalah ini yang dikhawatirkan. Kalau kita stres, ini yang dikhawatirkan. Apa itu? Ini nggak mungkin Anda dapatkan di jam kuliah. Orang-orang mencari selain ini. Pak Happy, saya cari selain ini. Anda ingin dapat selain ini, ikut seminar kami. Kenapa banyak para leader kah dia, pembicara kah dia, karyawan kah itu bisa Bapak keep gambar ini share-kan ke karyawan Anda. Banyak dia nggak disiplin kerjanya para karyawan. Ternyata ketika berkumpul dengan para psikolog, prefrontal cortex-nya sudah kena. Banyak anak yang dia tidak fokus belajarnya karena prefrontal cortex-nya yang sudah kena. Apa itu cortex? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan cortex itu terletak tepat di belakang dahi. Untuk Bapak, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Alhamdulillah. Bapak di sini tidak di sini. Sudah kapan dari hijrah? Terima kasih atas kerjasamanya ya Allah. Saya senang banget hari ini kerjasamanya good network di hari ini bersama dengan Anda. Good teamwork. Konteks di sini ada konteks Bapak. Putra putri Anda di rumah, jaga konteksnya. Anggota Anda, jaga konteksnya. Termasuk kita sebagai leader, jaga konteks kita. Tercantum yang Muslim di dalam Al-Quran. Nasiyatin kadibatin. Nasiah artinya adalah konteks. Apa yang terjadi jika konteks leader kena? Jangan harap dia bisa bicara di depan umum. Apa yang terjadi jika konteks leader ini kena? Dia udah mulai low di bawah 30%. Jangan harap dia bisa bicara dan powerful dia bicaranya. Karena apa? Kalau nasihatnya sudah kena, ini akan terjadi Bapak. Yang pertama, jika konteks leader kena, dia sulit mengatur masa depan perusahaannya. Kalau konteks sudah kena, cirinya apa? Ada karyawan lagi kerja. Kalau konteksnya sudah kena, dia punya ciri Pak. Apa itu cirinya? Suka murung. Murung aja. Yang lain olahraga, dia diem aja. Yang lain diem, dia olahraga. Nah, error Pak. Error itu. Kalau ada para leader yang terhormat, tiba-tiba di acara meeting dia murung, kok pegang pundaknya, Bang. Konteks ente masih ada apa enggak? Oh, nggak ada gairahnya itu. Betul Bapak, musik Bapak ya. Suka banget. Konteks jika kena, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar, nggak disiplin, dia nggak amanah. Ada acara meeting nggak ikut dia. Fingerprint paling rajin, habis subuh dia fingerprint. Habis itu balik lagi. Dia nggak disiplin. Kalau ada karyawan Anda, kalau tidak disiplin, insya Allah sehat-sehat semuanya. Disiplin. Ada aja itu karyawan Anda nggak disiplin, sampaikan materi ini kepada mereka. Atau Pak Sugeng undang lagi saya, nanti saya ngomong dengan karyawannya. Gak peduli dia Pak, benar Pak. Sini bukan ungkapan saya betul aja dari para psikolog termasuk dari Kak Seto hari itu. Konteks kena, dia gak sopan pada karyawan, dia gak sopan dengan leadernya. Karyawan yang kena konteksnya gak sopan dia, dengan atasannya. Anak kecanduan gadget Pak, sebelum tidur dia gak bisa tidur kalau gak bersahabat dengan gadget. Bangun tidur, yang dicari bukan emaknya, handphonenya. Nah, di zoom tuh korteksnya, udah mulai low dia, gak bisa fokus dia ke materi. Dia gak sopan dengan orang tuanya dan gak kreatif. Musasi hari ini hadir karena kreativitas Anda. Maka people
Korteks ini harus kita jaga. Karena apa? Apa hubungannya korteks dengan public speaking? Sangat ada hubungannya Bapak. Apa? Salah satunya adalah ini dia. Sekarang kita coba ya. Silakan Bapak dipegang mikrofonnya. Pak Sore, kasihkan mikrofon ke selanjutnya. Pasti ke sampingnya, nggak mungkin sampai tengah ya Pak ya. Bapak pegang mikrofonnya Bapak, standby dan Bapak katakan, ini dia Bapak, silakan dibaca. Rahasia strategi bicara sang leader 2. Oke, bagian kedua, silakan Bapak. Public speaking anxiety. Anxiety ya Pak. Anxiety. Public speaking anxiety. Oke, Bapak, artinya apa ini? Energi negatif saat bicara. Pak, energi negatif saat bicara salah satunya adalah gugup. Selain gugup, kira-kira apa Pak? Apa? Keringetan, kasih ke sampingnya Pak. Selain keringetan, kira-kira kasih ke sampingnya Bapak. Selain keringetan, kira-kira apa Pak? Energi negatif saat bicara. Ngeblank, Pak. Apa? Ngeblank. Boleh, ngeblank. Kasih ke sampingnya Bapak. Menurut Anda selain keringetan dan ngeblank, energi negatif saat bicara adalah Kurang fokus. kurang fokus. Terima kasih Bapak. Menurut Anda mau ke belakangnya atau ke sampingnya mejanya Pak? Samping saja. Oh, ada trio Bapak hebat. Bapak trio ini luar biasa. Dari tadi saya lihat dari depan center ya Pak, fokus banget. Bapak, ini luar biasa loh Pak Sugeng. Ini ini surprise bagi anak. Leader semuanya fokus ke depan gitu Pak. Padahal saya ini siapa Pak? Saya hanya digerakkan Tuhan untuk bicara. Pak, pegang mikrofonnya Bapak. Apa Pak selain keringetan, ngeblank dan gak fokus? Lewat. Oh, pas gitu. Pak, dari sekian seminar baru Bapak yang mengatakan lewat itu Pak ya? Lewat. Maksudnya pas gitu Pak ya Pak? Saya dapat kosakata hari ini. Mohon izin Bapak yang tenang. Oke. Pak, pasti Anda sudah menemukan satu kata itu. Dan kata itu yang bukan saya tanya hari ini. Yang saya tanya, ada fokus banget kita one on one dari depan bersama Anda. Anda fokus banget dari jam 19.30. Apa yang Anda dapatkan selama 1 jam saya bicara? Ilmu untuk berbicara, public speaking. Oke, baik Bapak. Dan apa itu Pak yang Bapak dapatkan lagi? Smile speaking dan smile apa itu Pak? Smile voice maksudnya. Nah, smile voice. Itu ya Bapak. Dan Bapak pun sekarang bicara sambil tersenyum itu Pak. Oke, terima kasih Bapak. Kasih ke sampingnya Pak. Senang saya kayak gini Pak ya. Fokus Bapak. Silakan Bapak. Public speaking anxiety ini kira-kira menurut Bapak apa saja? Selain demam panggung, tidak menguasai materi. Tidak menguasai materi. Ini adalah salah satu kegagalan seorang leader ketika dia bicara materinya ada, dia bawa, tapi dia tidak menguasai materi itu. Bagaimana menghancurkan semua generasi negatif ini? Yang Anda Bapak bacakan tadi ada trauma, nervous, malu, takut, gelisah, minder. Banyak leader, dia posisi leader tapi minder dia bicara. Bagaimana menghancurkan semua itu? Yang pertama, gunakan kekuatan kita Bapak. Anda adalah seorang leader yang dirindukan di perusahaan Anda. Ternyata dia jadi energi ketika dia bicara. Yang kedua, saya suka gagal kalau bicara. Bagaimana menghancurkannya? Be yourself. Jadi Anda. Saya tampil hari ini bukan benar ya. Atau Pak Emi saya mah suka banget Agim kalau bicara. Dia mah gak teriak-teriak, tenang banget bicaranya Pak Emi. Tapi dia rendah banget, jelek gitu Pak. Iya, karena bicara Agim menggunakan low voice dan penekanan katanya dapat. Coba deh Agim dengerin bicaranya. Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang berharap anak yang menjadi soleh, tapi dia sendiri tidak soleh. Betul apa tidak ini? Tenang Pak, saya udah izin sama beliau. Saya siaran bersama beliau sebulan sekali Pak di MQ.
Tuh, bicara beliau tenang banget Pak dan dapat banget feel-nya. Soekarno, gak gitu. Soekarno, orator hebat yang telah ada di Nusantara ini. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. High voice. Tidak mungkin Soekarno bicara kayak gini. Berikan aku 10 pemuda ya, maka akan kugoncangkan dunia. Atau nggak bakal tergoncang dunianya kalau ngomong kayak gitu mah. Be yourself. Bapak para leader, be yourself. Jangan kayak leader-leader di perusahaan lain. Jadi leader seperti di perusahaan. Be yourself saat bicara. Oke, next. Waktunya nggak bakal cukup Bapak. Latih napas dan vokal. Ini nggak mungkin di sini Bapak. Waktunya nggak bakal cukup. Latih napas dan vokal penting banget Pak Wahyu. Anda tampil, latih napas Anda dan vokal Anda. Tapi bukan berarti untuk nyanyi Pak. Vokalis itu adalah latihan efektivitas ketika Anda bicara seperti Pak Setiawan tadi, Pak Anson dan kawan-kawan yang lain. Afirmasi, autosugesti. Ketika Pak Sugeng bilang, Pak Happy jangan lupa ya di teater tanggal 23 Juli, saya sudah berafirmasi di WhatsApp hari pertama Pak Sugeng bicara. Apa afirmasi itu? Nanti saya kostumnya ini. Nanti seperti yang saya pakai ini. Nanti alat pointer yang saya pakai ini. Nanti aksesoris yang saya pakai ini. Itu sudah saya afirmasikan sejak hari pertama Pak Sugeng bicara di WhatsApp. Jangan lupa tanggal 23. Itu afirmasi penting banget untuk self confident, percaya diri seorang leader. Dalam hal apapun, Anda mau ketemu customer, afirmasilah 2 hari sebelum Anda ketemu dengan dia, atau 2 jam sebelum Anda ketemu. Saya nanti akan bicara ini, kostum saya ini, asisten saya ini, tool dan properti Anda itu tetap penting banget Pak untuk seorang pembicara. Dan prepare for the worst. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika Anda bicara. Apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika Anda bicara? Apakah saya hari ini ada kemungkinan terburuk yang akan terjadi? Bisa jadi Bapak, tapi saya sudah siapkan plannya. Anda kan tiba-tiba, jangan sampai ya, mati lampu gitu. Apakah saya tiba-tiba langsung stop bicara? Saya sudah punya plannya. Anda tanya lagi, Pak Happy pernah gagal nggak bicara depan umum kayak gitu? Pernah. Di mana? Di Timika, Papua. Saat PON hari itu, kami hadir di Papua. Gagal saya hari itu. Gara-gara apa? Saya gak ada afirmasi, ada kemungkinan terburuk gak masuk di folder manajemen kami. Apa yang terjadi? Saya diundang dari bandara menuju ke Timika. Ketika nyampe ke Timika, peserta para panitia mengatakan, Pak Happy, pesertanya sudah siap Pak, 500 peserta sudah ready di hall. Oke. Ketika masuk ke aula, Masya Allah Pak, kan di Papua wajahnya sama semua. Pas masuk, oh Masya Allah. Mereka khusyuk Pak, duduknya manis. Mereka melihat ke depan, leader semua di situ. Ada leader dan manajer pradireksi lagi. Tapi benar-benar pelosok jauh dari kota. Kita ini berang. 1 menit pertama saya bicara, mereka betapanya fokus ke depan, tapi gak ada ekspresi. Anda bisa bayangkan gak? Tatapan dari depan gak ada ekspresi. Saya jadi takut Pak. Saya bicara, Anda musasi leaders 5 menit pertama, saya bikin joke, bikin entertain, saya bikin Anda tertawa lepas tadi Pak. Di 5 menit pertama, berarti connect kita nyambung. Di sana Anda bikin mereka tertawa, gak ada yang tertawa. Anda bikin cerita sedih Pak tentang keluarga, gak ada yang berdiri air mata. Anda mulai mundur, astagfirullahaladzim, ada apa ini? 30 menit Pak tersiksa saya di situ. Akhirnya saya tanya ke bagian belakang ke operator, Mas, apa salah gue ini? Panitia bilang, Pak Chandra, aku lupa gak ngabarin kau. Apa? Mereka ini gak bisa Pak, gak paham bahasa Indonesia. Bapak, bisa berat saya gak? Acara harus goal. Ini amanah dari protokoler. Tiba-tiba apa? Ada translator Pak, penerjemah. Penerjemahnya ada siap Pak Happy. Saya siap menerjemahkan Pak. Iya sih, tapi kan beda cara nyampainya Pak. Saya ngomong 5 menit, dia terjemahin. Saya ngomong yang sedih-sedih, orang gak ada yang nangis. Tapi setelah dia ngomong, baru ada nangis dan tertawa. Jadi tertawa mereka delay Pak. Maka ungkapan seorang sahabat itu pernah indah banget. Khatib ala hasabi ukuri. Kalau kau bicara,
Sesuaikan dong dengan profil lawan bicaranya. Anda punya customernya anak-anak milenial, bicaralah layaknya Anda masuk ke dunia milenial. Anda guru, ngomong depan anak TK, masuklah selayaknya Anda seperti depan anak TK. Hati alhasan rukun. Gagal sih Bapak. Ditranslate, nangis mereka terlambat setelah 30 menit. Saya ngomong, saya ngopi dulu di belakang Pak, nunggu translatornya sampai selesai dia bicara. Maka di segmen jam 9 malam, saatnya kita untuk merasakan getaran kalau bicara itu perintah dari Sang Tuhan. Tuhan kaya dengan firman-firmannya, Nabi kaya dengan sabda-sabdanya. Karena retorika bicara yang dirindukan, dia menggerakkan jiwa raganya untuk bicara. Tidak hanya lisan yang bicara, tapi hatinya bicara. Kenapa Bapak? Andaikan Musasi para leader ditanya, Anda pilih mana teman-teman, bergerak atau tertinggal? Makanya Anda akan menjawab apa? Bergerak. Kenapa? Tuhan menciptakan alam ini bergerak. Alam ini bicara tanpa dia minta. Kalau Anda melihat tayangan ini, you katakan, oh my God, I love it. Ya Allah, saya akan terang cara melihatnya. Kenapa? Ini tayangan movie dan Tuhan yang menggerakkan, Allah yang menggerakkan alam ini moving, bergerak. Tanpa dia bicara, tapi alam ini sekarang lagi berbicara depan kita. Indah, tenang. Setiap tun nadanya menembak enzim setiap orang yang mendengarkannya. Kenapa? Musasi terus berkibar sekian tahun lamanya. Tuhan yang menggerakkan. Tak ada yang tertinggal. Leader yang hebat, dia akan memberimu bergerak, jangan sampai tertinggal. Semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi. Musasi 30 tahun yang lalu tidak seperti ini. PT Musasi 20 tahun yang lalu tidak seperti ini. Jangankan itu, Anda 30 tahun yang lalu gak terpikir akan menjadi leader di Musasi. 10 tahun yang lalu jangan jauh-jauh Bapak. Ketika Anda masih di zona 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Apa Pak? Ya kita nostalgia sebentar Bapak, sebentar aja Bapak. Di 30 menit terakhir. Dulu Pak, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Sekarang orang sudah hijrah, bukan di sini, tapi ke sini. 10 tahun yang lalu, Anda melihat orang pegang handphone. Ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Ini handphone zaman jahiliyah. Raja ponsel di dunia hari itu dikuasai oleh Symbian. Hari ini tak tahu dia kemana, karena orang-orang sudah hijrah ke handphone terbarunya. Terbukti Tuhan menggerakkan alam ini cepat. Seperti Tuhan menggerakkan Musasi ini cepat. Termasuk dalam dunia elektrik vehicle ini. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Ini handphone kalau jadi baterai ya kita nostalgia sebentar Pak ya. Sudah 10 tahun yang lalu sebelum Anda jadi leader, ternyata Tuhan menggerakkan, Allah menggerakkan kita luar biasa. Ini handphone zaman Abu Jahal dulu Bapak. Masih ada yang pegang handphone ini? Masih. Saya tanya handphone. Bapak-bapak yang terhormat, kakak-kakakku, abang-abangku yang terhormat, 30 tahun yang lalu, jangan 20 tahun, 30 tahun yang lalu, aneh di Tasikmalaya paling seneng banget kalau pulang dari sekolah. Tiba-tiba aku pamitan bersama ibu, aku pamit mau ke sekolah agama. Sekolah agama menggunakan kostum yang indah yang aku rindukan sejak lama. Ini kostumnya. Ayo coba, Bapak ada nggak yang pernah kostum kayak gini? Jujur para leader, ada nggak yang pernah pakai kostum kayak gini? Angkat tangannya. Semua Pak pernah merasakan ini sarung multifungsi. Anak hari ini, anak yang Anda cinta, anak yang Anda bangga, anak yang Anda suka, apa mau mereka lebaran kostumnya kayak gini? Tidak mau Pak.
mereka kostumnya udah kayak gini. Zaman sudah berubah. Masa-masa itu nenek saya mengatakan, nak Chandra, coba nenek dulu ini belum ada listrik, tapi banyak anak-anak pintar mengaji. Sekarang ini terang di mana-mana, tapi heran masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Benar juga nenek itu bilang. Tanpa saya bicara pun pasti peserta tertawa sendiri. So, semua penasaran. Kita podcast hari ini ya. Apa hubungan di antara dua budaya? Hubungannya ini ada pensil dimasukin diputar begini untuk mutar balik arahnya Pak. Bapak lagi baju sajian dan hari itu Bapak ya. Di mana-mana Pak. Betul Bapak. Di mana-mana. Di hotel manapun acara kayak gini ketika muncul gambar ini Pak, tangannya otomatis. Orang zaman dulu mau pinter-pinter Pak, nggak kayak zaman hari ini. Saya mulai kukus plus sebentar ya. Pasti play langsung dia Pak. Gak usah di search dulu, gak usah di enter dan sebagainya. Film yang kuat-kuat. Anak hari ini apa? Tahu apa hubungan di antara dua benda ini? Mereka nggak tahu. Tahunya mereka pensil aja. Tapi hubungannya antara dua benda ini tak tahu. Masa-masa ini sudah hilang Bapak. Masa-masa ini yang dirindukan sejak lama. Ibu zaman dulu kalau anak sakit ambil bawang merah balurkan itu di badannya. Udah selesai. Hari ini anak mau masuk ICU Ustaz. Difoto dulu. Sebentar lagi kalau masuk ICU dipanggil susternya. Sebentar aja foto. Betul Pak, muncul di status. Cepat semua yang saya punya. Semua serba update. Zaman sudah berubah. Saya ulangi para leader yang terhormat. Zaman sudah berubah. Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Seakan-akan saya sudah melirik dari slide saya ke tema kita hari ini. Perubahan bukanlah pilihan. Perubahan adalah tuntutan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Zaman sudah berubah. Berubah itu baik. Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Kalau pola pikir kita sama dengan 30 tahun yang lalu, siap-siap ini pasti tertindas, tertinggal, dan punah. Dalam bicara public speaking, kalau gaya bicara kita sama dengan 20 tahun yang lalu, ketika kita di SDK, SMPK, siap-siap kita di dinas bersama. Maka tuntutan seorang leader adalah leader yang disiplin, amanah, dan bicaranya menginspirasi orang. Kita sudah ikrar di tanah ini, bergerak, jangan sampai tertinggal. Berarti saatnya kita bergerak, menggerakkan jiwa raga kita, karena langkah kita ini digerakkan oleh Sang Maha Segala. Ya Bapak Ibu, sebentar ya, Bapak-bapak yang terhormat, sebentar aja, hanya 3 menit saya ingin mengatakan satu segmen ini, people. Kita kadang gak sadar kalau beberapa tahun silam kita pernah berada di satu titik ini. Waktu itu ketika Anda masuk TK mungkin tak pernah terpikir kalau Anda akan berada di Musasi hari ini. Dulu ketika Anda menggunakan seragam merah putihnya, Anda belum berkeluarga, pegangan Anda adalah ayah dan bunda. Tak pernah terpikir kalau ibu dan bapak Anda mengatakan suatu saat kau akan menjadi leader di Musasi. Saat itu pun dengan seragam Anda yang Anda banggakan ketika SMP, jiwa leader itu sudah mulai tumbuh ketika masuk ke zona organisasi, termasuk SMA. Ketika saya mengatakan ini my people, hari ini juga Anda lagi mereview otak kita ke beberapa waktu yang lalu, ketika sebelum Anda hunting dunia kerja Anda dan tiba-tiba Anda berada di Musasi. Anda pernah hari itu nyari kerjaan, Anda berbisik di bumi lagi, ya Allah aku cari kerja ya Tuhan, tolong beri aku kerja ya Allah, ini buat anak istri, buat keluarga aku, dan Tuhan akhirnya menggerakkan Anda meninggalkan bangku kuliah Anda, dan saat itu Anda di wisuda. Oh
Ada masih ingat kau waktu itu di wisuda? Pernahkah ada di wisuda momen yang bersejarah banget hari itu? Tak pernah terdetik sedikit pun saat itu suatu saat Anda akan digerakkan Tuhan untuk menjadi leader di tempat ini, my people. Anda dipanggil oleh MC-nya wisudawan pertama, Ananda. Orang tua Anda hadir di situ. Ketika turun dari panggung sebelah kiri setelah Anda disematkan, nampak ibu kita lagi berlinang air matanya. Saat itu ada mengatakan, ibu kenapa ibu menangis? Ibu itu mengatakan dengan diri, ya Allah, kayaknya baru kemarin kau di wisuda, kayaknya baru kemarin kau ini, sekarang baru kemarin, waktu SD, kayaknya baru kemarin kau masuk TK, sekarang kau di wisuda. Masih ingat pelukan hangat dari orang tua Anda, dan saat itu Anda mengatakan, sungguh kau ilmu bermanfaat ya. Memegang pundak Anda mentransfer energi positif yang indah untuk Anda. Kenapa saya kata ini kepada Anda di segmen terakhir, my people? Saat itu di Manado, Tuhan memberikan satu potret kepada kami, the power of birrul walidain, kekuatan berbuat baik kepada orang tua. Di situ ada segmen yang luar biasa yang nggak pernah saya sebutkan sebelumnya. Saat MC wisuda, acara sudah mau mulai, Bapak. Saya katakan prosesi wisuda akan segera dimulai. Tiba-tiba protokoler dari belakang dia berteriak, Pak Chandra, jangan mulai dulu acaranya Pak Chandra. Kita nunggu satu orang lagi dari Watapua, kasihan dia Pak Chandra, jauh dia. Kita nunggu sampai 30 menit wisudawan yang terlambat itu. Kok mau-maunya, kok bisa-bisanya wisuda terlambat ya kawan? Kita nunggu sampai setengah jam. Anda tahu kenapa dia terlambat? Calon leader hebat ini yang terlahir dari satu kampus dan sekarang menjadi leader yang hebat di tanah Manado. Dia di wisuda dan sekarang menjadi leader, dan dia masih mengingat cerita ketika dia terlambat di hari wisuda. Siapakah leader yang hebat ini yang datang di hari wisuda saat kuliahnya dia terlambat? Apakah dia termasuk anak yang cum laude nilainya? Nah. Dia the best top 10 terbaik 10 orang? Nah. Tapi yang paling hebat, Bapak simak tayangannya dengan hati. Leader yang terlahir dari tempat rumah yang kecil, keluarga yang kecil, tapi menjadi seorang leader yang hebat di tanah Manado dari hasil hari itu. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Bapak lihat ayah ini. Ayah ini yang sudah melahirkan leader ini terlahir. Walaupun dia bukan akademik yang dia cari, tapi akhlak dia indah, karakter seorang leader yang terbentuk. Suatu saat Anda akan punya buah hati, dan dia pun akan sujud di kaki Anda. Kenapa dia terlambat, Bapak? Ini jawabannya. Semua mata tertuju kepada ayah dan anak hebat ini. Ayah ini menggunakan peci yang sangat sederhana, batik yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Melahirkan seorang leader yang terlahir dari kampung kecil. Dia bukan anak yang cum laude nilainya, laisa minal mumtazin, tapi karakternya yang luar biasa, akhlaknya yang luar biasa, dan a good leader. Ketika acara sudah selesai, Bapak ini menghampiri saya mengatakan, Pak Chandra, mohon maaf kami terlambat Pak Chandra. Tidak apa-apa Bapak, tapi Bapak tidak terlambat mengajarkan kepada kami satu nilai hari ini. Saya bangga punya anakku ini Pak Chandra. Kalau boleh tahu kenapa Bapak terlambat? Pak Chandra, kami ini tak punya uang untuk naik PT-PT. PT-PT itu angkutan umum Bapak. Dari sebelum subuh anak ini sudah mandi menggunakan toga setelah sholat subuh, dan dia memakaikan pakaian untuk ayahnya yang sudah tidak bisa berjalan. Dia mengatakan, Bapak, ayo kita berjalan 2 jam 30 menit.
suasana dinginnya tanah Manado didorong Pak, sampai dia berbisik, aku bangga punya ayah hebat, dan ayahnya pun aku bangga punya kau anakku. Dia sekarang jadi apa? Leader Pak, seorang leader yang hebat. Ketika kami datang ke sana, dia sudah memimpin sebuah perusahaan. Karena dia terlahir dari doa sang ayah dan bundanya. Tayangan ini anak bawa ke satu kampus namanya UIN Arani di Aceh. Tahun 2018 itu terjadi di satu kampus di Manado. 2019 kami hadir di kampus UIN Arani di Aceh. Lagi-lagi Pak, Tuhan memberikan satu potret kepada kami hari itu. Saat acara prosesi wisuda, kami motivasi calon wisudawati di hotel hari itu. Anda tahu apa yang terjadi? Baru 15 menit Anda bicara, tiba-tiba ada teriakan, ada seorang anak perempuan namanya Rina Maharami. Dia teriak paling belakang, "Pak Chandra, aku sedih melihat tayangan orang Manado tadi, Pak Chandra. Minggu depan aku wisuda Pak Happy. Aku akan sujud di kaki ibu, aku akan peluk ibuku ini. Aku akan berikan toga untuk ayahku dan ibuku, Pak Chandra." Tapi Tuhan berkehendak lain. Bulan Februari saya masih ingat 2019 kami hadir acara hari itu. Dia sudah pakai toga, sudah pakai jubah. Betul ungkapan tadi Bapak. Ungkapan tadi adalah angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang layak. Tiba-tiba dia sakit, detik-detik mau diwisuda dan meninggal dunia. Qadarullah sebelum diwisuda. Acara tetap berlanjut. Kami bersama MC protokol gubernur, kami menyebut Rina Maharami. Tiba-tiba ada seorang ayah, dia lari di belakang panggung. Ini viral di media sosial Bapak. Ayah itu dia lari mengatakan, "Pak MC, aku adalah ayah dari almarhumah." Siapa almarhumah ini? Dia calon leader. Karena selama di kampus dia menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa. Ayah ini naik ke atas panggung menggunakan baju dengan kostum yang sangat sederhana. Dia mengatakan, "Aku bangga punya seorang putri, walaupun dia almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaikku." Tuhan menggerakkan satu potret. Kalau semua ini digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla, ini real 2019 hari ini. Rina Maharami, Bayu 16 Mei 1819. Rina Maharami meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Februari 2019. Tidak menerima oleh ayah dan berikan diploma sebelum Rina Maharami dilakukan oleh pengawas Bapak. Tanah Rencong hari ini berduka Bapak. Suasana mengharu biru di alam kampus UIN Arani di Aceh. Hari itu kami melihat potret ayah yang hebat ini. Ayah ini gak bicara apa-apa Bapak lihat, tapi hatinya, bahasa tubuhnya, ketulusannya dia bicara. Dia adalah sang leader yang hebat untuk keluarganya. Hari ini dia menunjukkan satu potret. Anda bersama. Ketika Anda sekarang digerakkan Tuhan untuk masuk ke zona kerja hari ini, saatnya Anda mengatakan, "Terima kasih Tuhanku. Ini adalah jawaban dari doa-doaku selama ini." And you love it. Kuliah sudah selesai, Anda sudah menjadi seorang leader. Dan ini pilihan kita dan pilihan Tuhan. Kenapa? Andai kan hari ini ada orang tua Anda yang masih ada ibunya, pasti Anda akan mengatakan, "Pak Ebi, sebentar aja, saya mohon izin. Sebentar aja Pak Ebi, saya teman ibu saya sebentar aja Pak Ebi." Pasti akan Anda menemuinya. Dan Anda mengatakan, "Ini berkat doa ibu Anda." Karena apa? Semua yang hari ini hadir, dia perlukan, dia cari ibunya masing-masing. Dia cari ayahnya masing-masing, dia cari ibunya masing-masing. Ini terjadi di beberapa kota setiap segmen seperti ini, my people. Karena dasarnya kekuatan pelukan itu luar biasa. Anda memeluk orang tua Anda nggak bicara apa-apa loh, dan public speaking. Anda nggak bicara apa-apa, Anda belum ngaji orang tua nggak bicara apa-apa.
Masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Public speaking identik dengan bahasa tubuh. The power of body language. Anda nggak ngomong pun bahasa tubuh Anda lagi bicara. Dahsyatnya kekuatan pelukan Anda memeluk buah hati Anda. Hanya 5 detik bisa meningkatkan kecerdasan di otak. The power of body language. Without speak, tanpa bicara. Anda memeluknya mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Anda memeluk orang tua Anda, memeluk buah hati Anda, bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Lihat the power of heart. Tanpa kita bicara, Bapak, hanya bahasa tubuh memeluk buah hati sebentar 5 detik. Dahsyatnya luar biasa, apalagi bicara. Maka people, ketika saya tanya hari ini Anda, sebentar aja Bapak, sambil Anda bicara nggak apa-apa, Anda bicara pakai grafik juga nggak apa-apa. Tapi saya pengen dengar impian dari seorang leader hari ini. Bapak mohon izin mikrofonnya bisa dikasihkan ke sampingnya. Bapak ke meja samping putar. Bapak sebentar aja Pak, sebelum kita keluar ruangan jam 21.30. Apa mimpi Anda detik ini Bapak? Menjadi hidup yang baik dan menjadi orang tua yang baik buat anak saya. Leader yang baik di perusahaan Anda dan orang tua yang baik untuk buah hati Anda. Saya ingin dengar dari sampingnya Bapak. Sebentar aja. Apa yang biar Anda detik ini Bapak? Ingin bisa bermanfaat untuk orang lain dan keluarga. Oke. Sampingnya Bapak, topiknya tentang satu slide ini. Silakan Bapak. Dan impian Anda adalah menjadi orang yang berguna. orang yang berguna. Sampingnya Bapak, Pak, andaikan ini putra Bapak dan dia ditanya, apa impianmu hari ini? Kira-kira Bapak bisa diprediksi gak apa jawaban anak kelas 3 SD ini di Sidoarjo? Apa impian anak usia 3 tahun, 10 tahun, atau kelas 3 SD Bapak? Menurut Bapak kira-kira apa doanya Pak? Bapak punya udah berkeluarga kemana? Punya Pak. Putra, putri, putranya? Putra. Cocok Bapak. Kelas berapa? Kelas 5 SD Pak. Kelas 5 SD. Bapak nikah ini putra Anda. Kira-kira apa doa Bapak untuk dia? Menjadi anak yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan orang tua. Oke, terima kasih Bapak. Dan terakhir Bapak, dan impian Anda Bapak adalah doa saya. Doa Anda apa tuh Pak? Kira-kira menurut Anda apa? Saya Jangan sampai saya juga. belum menjawab. Jangan saya siapa? Apa tuh Pak impiannya Pak? Doanya apa doanya? Saya mendoakan menjadi anak yang soleh, yang bisa bermanfaat bagi samanya di masyarakat. Bapak putranya berapa? 3 Putra semua. cowok semua. Betul kan Pak? Cowok semua kan? Oke. Pak, acara kayak gini Pak nih. Saya kira leader Pak. Leader, saya kira leadernya nih Pak. Di Novotel, Surabaya. Saya kanannya, anak-anaknya. Bapak bisa bayangin nggak Pak? Bapak sekarang ini terjadi Novotel Pak. Ini anak-anak leader Pak. Anak-anak manajer, anak direksi semua di sini. Saya kanannya, itu anak-anaknya. Ketika saya tanya anak-anaknya, nah, what is your dream? Ma hiya himmatukum? Apa impian Anda hari ini? Tulis di catatan. Bapak-bapak itu nunggu semuanya. Apa ya? Anak ini satu orang maju ke depan, satu orang maju ke depan bersama orang tuanya. Ketika dia maju ke depan, tapi dia sendiri. Yang lain maju ke depan bersama orang tuanya Pak, senang banget maju ke depan, disaksikan media live. Ayah itu mengatakan, anak yang soleh saja. Ada satu leader dia mengatakan kepada buah hatinya, nah, bapakmu ini belum bisa sholat sempurna. Bapakmu ini belum bisa sujud sempurna, aku belum bisa berdoa.
Tapi kau nanti harus bisa jadi orang yang ayah. Nanti kau bisa sujud, kau doakan ayahmu ini. Nanti kalau bapak mati, nanti kau datang ke tempat tulisan kau berdoa. Wah itu. Andai kan suatu saat itu, ada saya membayangkan loh Pak, di sini Bapak nih, Bapak sedang bergeser semuanya ke sini ya. Anda nggak tahu kalau tim kami, organizer kami mendatangkan putra putri Anda sudah ada di lantai luar dan mereka masuk ke sini dan siapkan kursinya di sini. Saya yakin Anda akan coba-coba ini sebentar, aku melupakan aku sebentar ini. Kalau hari ini Anda belajar public speaking, rugi Bapak. Tapi ini adalah seorang leader. Kenapa anak ini maju ke depan sendiri tanpa kedua orang tuanya? Saya tanya, mana ayahmu? Pak Chandra, orang tuaku ini sudah tak ada. Oh, maaf saya aku ayahmu. Saya pegang itu kepala. Aku ayahmu hari ini sini. Makasih Pak Chandra. Terus kau maju ke depan, aku punya impian Pak Happy. Kau datang ke sini dengan siapa? Dengan kakek dan nenekku Pak Chandra. Tapi kakek nenekku dia gak punya kantor Pak Happy. Paling tidak aku hanya ingin ketemu kau hari ini Pak Chandra. Oh, sini. Saya pegang. Apa impian mana? Indah banget Pak. Kelas 3 SD. Impiannya indah banget. Dia mengatakan, ya Allah, harapkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Tak perlu melakukan sini. Dia berdoa untuk orang tuanya. Harapannya Anda berkiprah hari ini untuk buah hati Anda yang soleh di rumah, dan dia akan menjadi waladun soleh, anak yang terus dia berdoa untuk Anda sekalipun kita sudah tertanam ada tersisa atau lisan. Seperti impian anak ini Bapak. Kak. Ya, kenapa? Ini aku kuliahnya. Iya, pasti. Aku kesini lihat mama sama bapak di kebun. Kepanasan. Kehujanan. Untuk cari uang buat kita. Kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya, tapi pertolongan Tuhan tidak terbatas. Maka iringi mimpi kita dengan doa. Maka kesimpulan segmen ini adalah berdoa sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Hei bapak-bapak leader, Anda kalau melihat dari depan nih, sorotan mata Anda langsung berubah di 15 menit terakhir ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda dimainkan emosinya hari ini. Anda mengatakan, ya Allah Pak Happy, saya nggak melihat itu. Kok tiba-tiba jatuh air mataku ini, langsung berkaca-kaca. Tak ada perbedaan, mau kanan, tengah ataupun kiri. Anda nggak mengatakan walaupun saya leader tapi nggak punya gengsi mengeluarkan air mata. Kenapa? Al-Bukhari rahmah. Tadi saat Anda dah bukti kasih saya kepada orang-orang sekitar Anda. Kalau Anda mengatakan itu Pak Happy, saya nggak kuat, aduh, udah tayangannya. Salah tuh Anda mengatakan itu. Bukan karena tayangannya, bukan karena musiknya, bukan karena videonya, bukan karena kontennya, karena saya yang ngomongnya lebay.com. Anda nggak sadar, saya lagi ngasih contoh storytelling. Kalau bercerita harus kayak gitu, itu bagian dalam public speaking. Tapi kenapa banyak Anda yang berlinang air matanya? Anda nggak sadar kalau itu contoh public speaking. Andai kan saya ngomongnya kayak gini, saya balikin di awal, kemudian saya ngomongnya berbeda, gak kayak tadi, gambar sama, musiknya sama, tiba-tiba ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman leader Musasi. Saya kan punya cerita, dulu kan saya pernah ke Manado, astagfirullahaladzim, pas di Manado ya, itu ada wisuda, habis itu ada orang terlambat. Ada tayangan videonya sebentar ya. Nih, ini videonya, nih sebentar, bentar, ini. Itu tuh bapaknya. Jadi bapaknya kan nggak bisa berjalan ya. Jadi anaknya itu dua anaknya jangan lagi itu seperti itu ya.
Itu yang belakang tuh itu. Jadi bapaknya sakit Pak, nggak bisa wisuda. Ya itulah kayak itu baru. Oh itu tuh, itu anaknya. Nih, anaknya, ini bapaknya, ini hebatnya. Nih, kalau saya ngomongnya kayak gini Bapak, Anda berkata, Anda kena prank hari ini. Hai Bali dan Musasi, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi kesimpulannya apa? Berat juga ya. How to say, Bapak, how to say. Cara kita bicara harus 97%. Ada bicara 5 menit depan anggota, depan customer, tapi setiap detiknya berkualitas. How to say-nya hampir powerful, 97%. Itu akan dapat banget goal nanti. Anda bisa bayangin nggak kalau saya ngomongnya di Aceh gitu. Teman-teman saya kan dulu ke Aceh, ada yang wisuda. Nah ini anaknya nih, nah ini ya. Tiba-tiba nggak ada wisuda, meninggal ya, meninggal. Jadi ya gitulah, kalau meninggal kan nggak mungkin wisuda. Nah kalau saya kayak gitu, lebih parah lagi Bapak. Dari situ kita bisa menyimpulkan, oh iya, thariqatul ilqah. Cara kita menyampaikan harus 97%, sisanya adalah 3% Bapak yang terhormat. Maka dalam segmen ini Anda sudah masuk ke Samudra Public Speaking Part 3. Jadi kalau kita bicara harus nice opening. Enak mukadimahnya. Kalau Anda tampil, orang-orang sudah bisa menebak gaya bicara Anda sudah gagal di 1 menit pertama. Karena pembicara yang hebat, leader yang hebat, dia bicara yang mengesankan di 1 menit pertama. Kalau 1 menit pertama tiba-tiba dia gagal, jangan harap orang-orang akan betah mendengarkan Anda. Lama-lama banyak akan angkat tangan dan keluar dari ruangan meeting Anda. Nice opening, salahnya antusias seperti Bastiawan tadi. Smile face, smile voice. Introduction, perkenalkan nama Anda kepada orang terbaru Anda di situ. Yang ketiga, ini yang paling penting, yang gampang-gampang susah, mainkan emosi audiens. Ketika Anda menjadi seorang leader dan Anda ingin memberikan pengaruh kepada audiens Anda, mainkan emosinya. Seperti kami mainkan emosi Anda dalam waktu 2 jam lebih hari ini. Berikutnya, sampaikan tujuan Anda. Dalam zona bicara, sampaikan apa maksud Anda bicara di situ. Seperti saya hari ini, di 5 menit pertama saya menyampaikan hari ini kita belajar tentang zona bicara, kami combine dengan motivation. Lagi-lagi yang Anda highlight dari tadi adalah Pak Happy, yang saya ingat Bang ini smile face, smile voice. Ini cara menulisnya Bapak, smile face and smile voice. Smile face itu ngomong sambil tersenyum, pasti nampak wajahnya sambil tersenyum. Itu indah banget dilihatnya. Saya menyimpulkan hari ini, selain smile face, smile voice, hindari awal negatif. Yang pertama, bapak-bapak leader yang terhormat, kenapa leader banyak yang gagal bicara selain gravid? Karena ketika dia bicara menyimpan tangan di satu like this. Maaf ya Pak ya, kenapa marketing disunter banyak yang gagal ketika men-share-kan produknya? Karena dia bicara sambil menyimpan tangan di satu. Selamat pagi Bapak, kami senang banget bisa bertemu dengan Anda hari ini. Iya, Anda senang tapi orang nggak senang melihat Anda. Betul ya Bapak ya, pembicara yang profesional udah banyak di negeri ini. Tapi pembicara yang berkarakter harus terlahir dari PT Musasi Autopat Indonesia. Tepuk tangan. Pembicara yang hebat, leader yang hebat, ketika bicara hindari menyimpan tangan di saku, apalagi jangan sampai ada bicara lengan disedekapkan. Ada presentasi di depan orang-orang Anda, sekeren-keren kostum Anda, tapi ketika bahasa tubuh Anda lengannya disedekapkan, and then you speak there, terus Anda bicara. Saya sebagai leader di PT Musasi ini, saya berharap, maaf Bapak, punten, kayaknya itu bertolak belakang dengan kode etik ketimuran kita. Arogan seorang berbicara ketika tampil dan dia melihat lengannya disedekapkan. Berikutnya, ketika Anda bicara, tangan jangan disimpan di belakang punggung seperti ini. Biasanya guru lagi ngawas ujian. Kayaknya indah waktu kayak gini Pak ya. Berikutnya, memainkan tangan tidak wajar. Bapak-bapak kalau sudah tampil, nervous dia, karyawan Anda cowok, bapak putra ya, tampil
dan dia gugup kemana tangannya. Cowok. Selamat pagi, kami dari Musasi ya. Jadi begini, saya senang banget ya bisa, udah tangannya kemana-mana. Nervous dia Pak. Akhwat. Kalau ada perempuan, dia nervous, kemana dia tangannya lari? Ke kerudung atau ke hijabnya. Dia lipat-lipat, maju mundur. Seragam. Anda bilang, Pepe, sudah pakai ilmu dari mana? Bukan dari jam kuliah, bukan dari jam bangku kelas, dari jam panggung. Kalau udah akhwat nervous dia akan di mana-mana. Dia nggak fokus. Hindari yang negatif saat ada bicara. Apalagi banyak grafik. Jangan sampai customer Anda menghitung grafik Anda. Cukup. Maka di segmen ini saatnya saya mengatakan Anda butuh ini hari ini. 2 jam 30 menit dan terasa Bapak sudah selesai bicara ini. Sebelum kami flight menuju ke Bandung hari ini, maka saatnya saya mengatakan Anda butuh ini smart communication. Kalau Anda mengatakan Pak kayaknya kurang Pak, silakan bicara dengan Pak Sugeng. Masuk Pak, seru loh hari ini. Tetapkan semua mata ke depan. Anak tadi harap cemas Pak ketika pertama masuk ke sini. Kalau saya tak main cantik dengan Anda, pasti banyak yang meninggalkan cinta baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk dan tentram kali suasana teater hari ini. Tapi semua fokus. I love you my leaders. Tepuk tangan buat semua. Saya kembalikan ke moderator. Ada yang bertanya silakan. Ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Silakan setelah. Kepada Bapak Evi Chandra yang sudah menyampaikan materi di malam hari ini. Tak terasa sudah hampir 2 jam beliau menyampaikan dan beliau menyampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal yang disampaikan, insya Allah akan dijawab beliau malam hari ini. Silakan dimulai dari Pak Panji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Happy, izin bertanya. Ketika menyampaikan materi ke audiens, bagaimana ketika kita membaca teks ini, apakah layak atau tidak layak ketika ada teks di depan kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skrip ya Pak ya? Oke. Pak, Bapak mau tampil nih. Bapak bawa poin-poin, ada skrip. Yang pertama, leader yang hebat, jangan sekali Anda tampil dan skripnya digiliwir-giliwir kayak gini. Kelihatan. Atau Anda mau ngasih sambutan, kelihatan kertasnya gitu Pak. Maka yang keren itu Pak, Anda buat cue card, kartu kecil yang dipakai di istana Pak. Teman-teman pakai di istana. Di belakangnya ada kompensasi. Coretan-coretan Anda ada di belakangnya. Anda tampil kayak gini lebih elegan dibandingkan bawa kertas. Mungkin agak ribet Pak, tapi elegan berkarakter. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya jangan terlalu nampak sorotan mata kita ke sini. 70% mata kita harus ke audiens, 30% ke teks. Khotib Jumat juga gitu Pak. Jangan sampai kita fokus ke depan semua. Pas lihat ke depan jamaahnya udah gak ada. Betul kan? Leader yang hebat, yang inspire others, Anda tampil bawa itu Pak poin-poin. Tapi Anda nggak tampak di sini. Ada strategi bagaimana orang nggak tahu kalau sekali kita lagi posisi lihat skrip. How to-nya dapat. Sebentar Pak. Sebelum Anda bertanya, pasti ada yang nanya. Sebelum Anda nanya, saya jawab dulu. Pak Happy, 2 jam Bapak ngomong dari tadi. Bapak ngeblank nggak? Ada ngeblanknya nggak dari tadi? Bapak ada gugupnya nggak dari tadi? Saya jawab Pak ya. Saya jawab sekarang. Saya ada 13 kali ngeblank dan gugupnya 7 kali. Anda bilang, perasaan mana-mana aja Pak tadi Pak, ngalir aja. Saya buka sekarang. Kapan saya ngeblank? Pertama, saya ngeblank ketika saya turun ke bawah.
Ketika saya bilang, oke, saya turun ke bawah. Akhirnya, mikrofon saya berikan ke satu orang. Yang pertama, siapa yang bertemu dengan mikrofon tadi? Oke, Bapak. Ketika saya bilang, Assalamualaikum Bapak, dalam langkah saya dari atas panggung ke sini, itu kesempatan saya untuk berpikir. Saya ngeblank, Anda nggak fokus ke ngeblank saya, tapi Anda fokus ke Bapak kita yang di depan ini. Habis itu, Bapak mikrofon yang kasih ke belakangnya. Padahal saya lagi mikir, habis itu saya mau apa lagi. Terus saja, sampai saya nunggu tampilnya. Ayo sampai ke Bapak ini, betul? Habis itu, kemana saya lari? Apakah ke saya? Enggak. Saya lawan ngeblank itu, saya duduk di sini. Tenang Bapak. Anda nggak tahu kalau saya lagi ngeblank. Semakin kita lawan blank kita, saya sebagai kelihatan terbang pede ketika saya duduk. Padahal saya gemeteran di sini. Ini leader loh Pak. Ini senior kami, ini leader kami. Tapi semakin saya eye contact dengan Anda, gugup saya hilang akhirnya. Tapi ketika Anda gugup dan tiba-tiba Anda mundur, maka gugup itu virusnya semakin mendekati kita. Lawan baru, sapu mata audiens dari dua mata kita. Jangan sampai kita ngobrol tatapannya ke atas. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget kami sebagai leader hari ini. Jadi mau saksikan Anda berbicara dengan cita diri kawan. Tatap mata audiens. Saya bicara dengan Anda, tiba-tiba saya moving ke belakang. Jadi saya lebih nervous Pak, Bapak dia nggak tahu. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Bapak, saya closing statement boleh ya? Sebelum saya tutup. Kenapa? Ada pertanyaan lagi? Oh, silakan. Silakan dari Bapak yang lain. Oh, Pak Edi, silakan. Assalamualaikum, nama saya Edi Susanto Pak dari Cikarang Pak. Oke, Pak Edi, silakan Pak. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ketika melawan ngeblank itu kan seringkali kita memutar kata kan, diulang-ulang dan sebagainya. Apakah itu cara yang efektif atau tidak? Oke. Baik. Good, Bapak. Banyak orang yang ketika ngeblank, akhirnya kata-katanya diulang-ulang terus dan sebenarnya itu tidak kurang efektif, Bapak, kecuali stressing, penekanan. Jadi, ketika kita lagi ngeblank, maka ketika kita mau tampil, sebenarnya seharusnya untuk menghindari blank, jangan Anda siapkan hanya satu plan. Anda tahu hari ini saya menyiapkan 25 plan untuk 2 jam. Slide saya 186. Jadi ketika saya blank, saya akan menuju ke selantik ini. Jangan jauh-jauh. Bapak, barusan saya blank loh. Ketika saya bilang, Pak Moderator, saya kira cukup, saya silakan untuk pertanyaan. Sebenarnya saya mau ke laptop tapi jauh harus ke bawah. Akhirnya apa? Moderator silakan menuju ke atas. Anda nggak tahu tiba-tiba saya ke bawah. Padahal intinya saya mau ke laptop karena mau closing bentar lagi Bapak. Itu speaking strategi. Jadi strategi bicara kita jangan hanya satu plan, harus sekian plan. Ketika ada plan, Anda nggak perlu memutar kata-kata yang lain. Anda sudah punya strategi yang lain. Buat senjata hebat untuk para leader saat bicara, maka bicara Anda akan lebih powerful. Seperti itu Bapak. Nanti kita akan komunikasi banyak di dunia public speaking dan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini di bawah. Pesan kami satu, don't stay alone. Jangan merasa sendiri Bapak. Anda harus seperti motor-motor hebat ini. Semua sinergi hari ini dalam segmen semangat kerja menuju perubahan. Yang mana perubahan bukanlah pilihan, perubahan adalah tuntutan. Hal-hal hebat tidak datang dari zona nyaman. Saatnya ada sinergi satu sama lain seperti motor-motor ini. Tidak ada yang saling bertabrakan, tidak ada yang saling bersenggolan. Semua senada seirama. Semangat baru dan harus berubah. Saya katakan lagi, semangat baru harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. 3 jam yang lalu Anda belum tahu namanya Griffith. Sekarang Anda sudah tahu. 3 jam yang lalu Anda belum tahu kisah orang Solomon. Anda sekarang sudah tahu. 3 jam yang lalu Anda belum tahu kalau sebenarnya Happy Chandra lagi ngeblank. Sekarang Anda sudah tahu. Tapi saya omonginnya di akhir. Kalau di awal saya bakal ketahuan. Itulah public speaking. Saya combine dengan smart motivation. Sebelum kita keluar, tepuk tangan untuk kita semuanya. Autopilot Indonesia. Terima kasih pasukan. Syukur jazakallah khair.
Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih semuanya, para guru-guruku yang hebat, para lajang yang hebat. Salam hormat dan salam cinta untuk keluarga tercinta Anda sebelum kami menuju ke Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang Bapak Chandra dan tim sampaikan semoga bisa mendukung dalam hal komunikasi di dalam pekerjaan kita maupun di dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita semua. Kemudian acara terakhir adalah penutup, dan beberapa rekan kita saat ini tidak bisa hadir karena mungkin sakit atau keperluan yang lainnya. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan dan diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Kemudian selanjutnya tentunya diucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang malam hari ini atau 2 hari ke depan telah hadir di acara kita kali ini ya, yang sudah tentunya meninggalkan keluarga dan waktunya, barangkali di sana ada kepentingan atau yang lainnya sudah mementingkan untuk hadir di acara kali ini. Kemudian selanjutnya sekali lagi diucapkan terima kasih untuk kepengurusan forum leader yang lalu ya, Pak Muryadi dan tim, terima kasih banyak. Dan untuk Pak Sudiman, selamat bekerja untuk kepengurusan tahun berikutnya. Dan harapan kita semua semoga PT Mustasi Otopat Indonesia makin sukses dan eksis, karena bagaimanapun juga kita masuk di dalamnya, kita sudah bekerja cukup lama di sana, dan sebagai rasa tanggung jawab kita tentunya kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai leader di PT Mustasi Otopat Indonesia. Kemudian yang terakhir dari kami pribadi dan segenap panitia mengucapkan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di dalam acara hari ini dari awal sampai esok hari. Dan untuk acara malam hari ini kita tutup. Kemudian untuk selanjutnya adalah acara istirahat atau renang Pak Garis? Bebas ya, acara bebas. Kemudian besok pagi kita mulai dari jam 7 atau jam 8 untuk refleks dan nanti akan dibantu oleh panitia. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.